Siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing gitu ya, pengalaman pribadi saya tentang bagaimana mengidentifikasi dan bekerja dengan para bintang di jaringan kita gitu ya. Nah, saya perkenalan dulu. Sebelum Oriflame saya bekerja sebagai instrumen engineer di salah satu perusahaan minyak di Jakarta, perusahaan kontraktor oil and gas ya. Kalau melihat foto ini teman-teman, rasanya nggak mungkin saya bisa berdiri di sini hari ini gitu ya. Melihat pekerjaan saya jauh banget dengan dunia MLM. Lingkungan saya semuanya laki-laki gitu. Bayangin nggak? Kalau meeting ya saya sendiri gitu perempuannya. Jadi sebelum join Oriflame gak kebayang gitu ya hidup saya bisa berubah seperti sekarang. Rasanya luar biasa. Tahun 2009 saya resign. Kemudian 2 tahun saya jadi ibu rumah tangga, di rumah ngurus anak. Ternyata bukan bosan ya. Lelah iya, capek iya. Karena apa? Karena kita terbiasa bekerja. Kita terbiasa sehari-hari di kantor kan kita punya target gitu ya, punya to-do list dan segala macam. Dan saat itu kehidupan ekonomi keluarga ya mulai berasa gitu ya. Biasanya berdua, sekarang cuma suami sendiri gitu. Sampai akhirnya join Oriflame 2011 dengan kesadaran penuh gitu ya, melihat kakak saya Eka Satriana bisa punya penghasilan 4,7 juta waktu itu. Langsung menyerahkan diri gitu ya, tolong ajarin saya bagaimana supaya saya juga bisa punya penghasilan seperti itu. Join bulan April 2011, bulan 3 tahun lebih sedikit gitu ya, berhasil alhamdulillah meraih posisi Gold Executive Director. Dan rasanya kok teman-teman pasti bilang kok bisa cepet banget gitu ya, kok kayak jalan tol gitu ya lancar gitu ya, padahal mah gitu ya aslinya ini gitu ya, bahwa orang sering melihat kesuksesan orang lain itu seperti garis lurus ini, padahal di balik layar kesuksesan seseorang mereka merasakan gitu ya jatuh bangunnya. Ini benar-benar grafik yang saya buat gitu ya, perjalanan bisnis saya sejak join ya naik turun gitu. Teman-teman juga pasti merasakan, yang lebih lama dari saya apalagi gitu ya, pasti merasakan naik turun. Sehebat apapun dia gitu ya, kita ada kondisi yang di luar kontrol kita gitu ya. Dan kegagalan itu bukan saat kita jatuh, bukan saat kita turun gitu, tapi saat kita menolak untuk bangkit kembali gitu ya. Jadi saat turun yang penting mental kita nggak jatuh gitu ya. Nah, sebelum kita bicara bagaimana sih bekerja dengan core team, dengan para bintang gitu ya, sebagai kunci kalau ingin membangun jaringan yang cepat dan kuat, teman-teman harus mulai dulu dari diri sendiri. Mulai dulu kitanya mau apa gitu di Oriflame gitu ya. Kalau misalkan ke orang yang baru join, biasanya saya mau di level mana gitu teman-teman ingin capai di Oriflame. Kalau minimal mereka punya target untuk menjadi senior manager. Tapi di sini untuk para gold up, teman-teman sekarang harus melihat posisi saya di mana dan kemana saya harus pergi gitu ya. Atau cukup di posisi ini saja, atau saya ingin menjadi diamond president, atau saya mau menjadi diamond director, saya pengen jadi eksekutif atau presiden. Jadi mulailah dari diri sendiri. Tahun ini, awal tahun adalah waktu yang tepat buat teman-teman menentukan target. Tahun 2015 mau jadi apa dulu gitu ya. Nah, jadi target benar-benar penting gitu ya. Saya kalau tadi Mbak Nat ngebahas tentang karakter gitu ya, saya orangnya yang tipe planner gitu ya. Saya senang sekali merencanakan sesuatu. Jadi saat masuk Oriflame, saya taunya bisa dapat 4 juta sebulan. Ternyata salah gitu ya. Ternyata ada Mbak Nat waktu itu yang penghasilannya udah 70 juta. Ternyata ada Bu Sarah yang penghasilannya udah 50 juta.
gimana caranya gitu. Saya bertanya. Saya pelajari success plan, fotokopian waktu itu. Terus saya memantaskan diri gitu ya. Bagaimana sih caranya bisa menjadi seorang senior manager, bisa jadi diamond director, bisa dapat mobil CR-V gitu ya. Ternyata belajar, setting target, dan teman-teman memang benar gitu ya. Merencanakan, gagal merencanakan sama aja kita merencanakan untuk gagal. Jadi kalau saya menganggap rencana itu penting gitu ya, bahwa semakin detail planning yang kita buat, semakin kebayang actionnya mau seperti apa gitu. Kebayang kalau kita nggak punya, 2015 ya lihat gimana nanti aja deh gitu. Yakin teman-teman nggak akan sampai kemana-mana gitu ya. Walaupun kita sudah membuat target dan ternyata meleset, itu tidak apa-apa gitu, karena dari situ kita bisa evaluasi gitu. Salahnya di mana? Salahnya di cara biasanya ya, di sistem yang kita kerjakan. Jadi waktu ini contoh saya waktu itu mau mengejar level eksekutif bersama Nima dulu ya. Jadi sekarang teman-teman bikin tools apapun gitu ya, dengan PPT, dengan Excel, tulis gitu. Target saya tahun ini mau berapa split out, kapan mau mencetaknya, siapa-siapa saja gitu orang-orangnya yang kita proyeksikan untuk menjadi next leader kita. Kapan dia harus SM, kapan dia harus naik level. Oke, lanjut. Nah, ini juga contoh gitu ya, waktu saya pertama kali join, Eka itu manas-manasin terus gitu ya. Stockholm, dalam hati itu ciut juga gitu ya. Apaan sih Stockholm gitu ya. Emang gimana caranya gitu. Mungkin nggak saya juga ikutan, kepengen gitu ya melihat orang ribut-ribut gitu di Facebook tuh pengen berangkat ke Stockholm. Sampai akhirnya saya tanya gitu ya, gimana sih caranya mau berangkat ke Stockholm itu gitu ya. Terus saya ikut training sampai waktu itu akhirnya ikut training Mbak Denti, dijelasin gitu ya. Jadi kalau mau berangkat bikin ini. Nah tadi kata Pak Amir kan, pokoknya kalau apply memberikan tugas kerjakan gitu ya. Saat itu juga saya langsung bikin. Oke, gimana caranya supaya saya bisa ikutan tuh ke Stockholm. Jadi per bulan kita harus tahu gitu ya, kaki-kaki kita harus naik ke berapa persen sehingga target kita nih insya Allah akan tercapai. Lanjut. Nah ini yang penting. Kalau kemarin kita membahas cara mendefinisikan tujuan, yang baru itu adalah dengan sistem, dengan cara bekerja, dengan disiplin bekerja kita hari per hari. Jadi percuma punya target yang bagus, tapi habis itu ya udah gitu, BPS awal bulan gitu ya. Setelah itu ya udah nggak ada yang dikerjakan, atau mengerjakan tapi ya udah sibuk tapi nggak jelas ya. Saya termasuk orang yang biasa mencatat, punya buku khusus untuk bisnis Oriflame. Kenapa? Ya karena selain Oriflame saya ibu rumah tangga gitu ya, punya kesibukan lain. Teman-teman juga yang kantor pasti punya banyak gitu ya kepentingan lain, sehingga kalau kita catat kita nggak lupa, kita bisa balik lagi. Kalau ibu rumah tangga tuh biasanya terdistraction gitu ya, terganggu gitu saat lagi ngerjain, tiba-tiba anak butuh apa terus lupa, udah aja gitu ya. Tapi kalau kita mencatat, kita tahu, oh tadi saya belum selesai follow up si A, belum yang ini belum dihubungin gitu. Jadi biasakan mencatat to-do list, mencatat target downline gitu ya, mencatat apapun yang berhubungan dengan bisnis kita di dalam satu buku khusus. Nah, baru kita bicara tentang sistem ya. Kenapa sih kita perlu sistem? Oriflame kan sudah punya Sarpio, iya betul. Tapi Sarpio itu harus diturunkan sesuai dengan kondisi jaringan kita. Kita harus breakdown Sarpio satu buku itu, bagaimana cara menjalankannya secara real hari per hari gitu ya. Minimal kita harus punya empat hal ini gitu ya. Bagaimana dengan sistem jaringan atau tim kita bisa bekerja dengan cepat. Kebayang nggak sih? Kita punya sistem merekrut nih.
udah ada caranya merekrut begini Mbak. Mbak ikutan training dulu, training cara merekrut, lalu Mbak lakukan ini, setelah seminggu lakukan ini, jelas. Beda kalau bilang, ayo Mbak ngerekrut, gimana caranya? Nggak tahu Mbak, pokoknya ngerekrut. Nah, saya tahunya besok Mbak udah rekrut 5 orang gitu ya. Jadi mereka harus gimana ya caranya? Cari tahu dulu, nyari referensi sini. Jadi lama gitu ya. Kalau kita udah punya sistem, tim kita langsung kerja gitu ya, nggak pakai trial and error lagi. Kemudian yang kedua, sistem aktivasi. Teman-teman tentukan cara yang terbaik untuk mengaktifasi jaringan member, orang-orang yang masuk ke jaringan kita supaya efektif gitu ya. Dibuat SOP-nya, cara-caranya supaya tim kita bisa mengikuti. Terus sistem training jelas gitu ya. Harus punya sistem training. Untuk member baru trainingnya apa, untuk managers trainingnya apa, beda lagi. Untuk core team beda lagi. Yang pasti beda, dosisnya beda gitu ya, materinya juga beda. Kemudian yang terakhir adalah leadership. Kita harus punya sistem untuk mencetak leader-leader di dalam jaringan kita. Seperti tadi, treatmentnya akan beda. Memperlakukan seorang yang baru atau user seller atau calon-calon leader beda. Kita harus punya sistemnya masing-masing.